Terdengar, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Oke, baik. Aduh, sorry. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf dulu ya, di minggu kemarin saya belum bisa memberikan waktu untuk kegiatan belajar mengajar. Minggu kemarin kondisi kurang fit ya, jadi ini juga sebenarnya masih tersisa sedikit-sedikit gitu. Tapi ya tidak apa-apa, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Nah, mungkin kalau hari ini saya ingin membahasnya itu lebih berkaitan dengan segi praktiknya dari si bisnis digital itu sebenarnya seperti apa. Walaupun sebenarnya ini saya seperti mengajari ikan berenang, mengajari kuda berlari gitu ya, karena memang ini sangat dekat gitu. Tapi memang ini jadi salah satu jadi salah satu kurikulum gitu ya, jadi salah satu bentuk pengajaran materi yang perlu diberikan. Jadi walaupun mungkin sekarang teman-teman sudah mengetahui, ya ada hal mungkin nanti akhirnya yang bisa kita diskusikan, ada hal yang mungkin nanti akhirnya kita bisa kita bisa, kalau ada pertanyaan mungkin mudah-mudahan bisa nanti saya jelaskan, ada yang kurang dipahami mungkin, nah nanti itu bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, tapi kalau ada yang belum absen, silakan teman-teman bisa absen dulu di portal ya, silakan lakukan absensi terlebih dahulu. Kita di pertemuan ke-12 hari ini ternyata, nah ada beberapa sekarang memang lebih banyak berkaitan tentang dari jenis bisnis digital yang ada ya, atau kegiatan bisnis secara digital. Nah, nanti lalu ngedirect atau nge-lead proses tersebut itu terhadap sebuah proses keuangan. Nah, jadi mungkin nanti materinya ada yang diselip-selipin ya, berkaitan dengan ini nanti pencatatan keuangannya gimana, transaksinya bagaimana gitu. Dan itulah mungkin yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Karena memang kan sebenarnya sejatinya bahwa dari bisnis digital itu melakukan proses jual beli, adanya perputaran ekonomi dari hasil transaksional ya. Nah, memang tapi dengan sentuhan dan muatan juga dibalut dengan cara ada digitalisasinya, ada proses digitalisasinya. Kalau misalnya kita balik lagi nih ke pertemuan pertama, jadi sebenarnya proses digital itu atau bisnis digital itu tidak bisa 100% dijalankan oleh digital gitu ya. Karena memang masih ada banyak banget sekarang itu membutuhkan human assist-nya. Jadi bantuan dari manusianya. Nah, tapi memang kita melihat sekarang itu, apa keuntungannya dari bisnis digital? Ya salah satunya adalah dengan waktu yang mungkin tidak terbatas. Kita bisa melaksanakan transaksi kapan saja. Nah, jadi kita sepakati dulu koridornya nanti di sana, baik bentuk bisnis digital yang sekarang saya berikan, contoh-contohnya, itu memang tetap juga gitu ya, masih ada sentuhan dari manusianya. Nah, bisnis digital itu sebenarnya banyak banget membantu di bidang awareness atau mungkin nanti tujuannya adalah ke product knowledge ya mungkin. Nah, nanti itu juga akan dikerucutkan menjadi salah satu funneling lagi, itu awareness, product knowledge, mungkin nanti ada consideration akhirnya pengambilan keputusan untuk membeli gitu ya. Si funnelingnya nanti mengarahnya ke sana. Tapi memang karena sekarang itu media promosinya digembar-gemborkan adalah gimana caranya untuk kita memperkenalkan suatu produk supaya kita tidak terlalu repot lagi gitu ya, untuk mengetahui dulu, kita pengen tahu dulu reviewnya gimana, terus penggunaannya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, itu akhirnya dibantulah dengan yang namanya konten-konten di dunia digital. Nah, jadi nge-lead-nya itu bisa juga menjadi sebuah pembuka market gitu ya, bisa juga menjadi sebuah customer service, bisa juga menjadi sebuah product consideration, product decision, dan segala macamnya. Dan memang nanti akhirnya di ujungnya ya berkaitan tentang bisnis lagi. Gitu. Nah, hal ini semua itu bisa dibantu dengan adanya digitalisasi. Kenapa adanya digitalisasi? Ya karena kalau misalnya kita balik lagi juga, ya itu murah gitu. Jadi baik proses dari marketing, baik proses dari production, kalau memang yang berkaitan dengan jasa ya produksinya secara digital gitu. Lalu juga berkaitan dengan human development-nya atau human resources-nya gitu. Sampai ke aspek keuangan,
proses tersebut sebenarnya bisa dibantu dengan adanya digitalisasi. Yaitu adalah apa ya, bisa dibilang narasi ya, narasi yang dibangun berkaitan dengan bisnis digital. Karena sekarang kemudahan untuk mengakses digital itu ya sudah sangat-sangat mudah gitu. Nggak tahu sih kalau misalnya di Cina atau di Korea Utara. Kalau di Cina kan katanya nggak boleh tuh ada Google. Kalau sekarang kita sama produk Google ketergantungan, baik dari Google Meet, baik dari Google Classroom, baik dari YouTube, gitu ya. Itu masih punya Google kan. Lalu WhatsApp ada Facebook dan segala macam gitu ya. WhatsApp Meta ada Facebook, WhatsApp dan segala macamnya. Kita masih sangat ketergantungan. Nggak tahu tuh teman-teman yang ada di Cina sama yang ada di Korea Utara. Itu gimana ceritanya? Tapi mungkin kan kalau di Cina messengernya ada WeChat gitu ya. Lalu ada browsernya itu saya Daibu ya kalau nggak salah. Saya lupa lah. Ada lah itu ya hal-hal yang memang dibatasi. Nah di Indonesia karena masifnya itu, mudahnya itu kita dalam mengakses informasi yang ada di digital, itu seharusnya sudah tidak lagi menjadi hambatan. Gitu. Nah hal itu yang memang mungkin akhirnya bisa kita menjadikan sebuah dasar untuk penguatan ya dari keputusan yang memang akan kita ambil. Nah keputusan itu diambil berdasarkan apa ya? Bisa jadi salah satunya adalah keputusan bisnis. Oke lah, itu mungkin pengantarnya. Nah sekarang saya mau coba ya tadi mohon maaf nih, saya bukannya mengajari kuda berlari ikan berenang. Teman-teman juga pasti mungkin lebih banyak yang paham dari saya. Di media sosial itu sekarang sudah banyak banget fitur-fitur yang bisa meningkatkan sebuah value dari produk atau sebuah hal yang memang kita pasarkan supaya orang tertarik, ya. Semisal gini deh, sekarang tuh lagi banyak banget kan orang yang sedang lari, ya senang lari, gitu. Saya juga, gitu. Tapi saya lari itu dari tahun secara konsisten ya, gitu. Bukan secara konsisten untuk mendalami dan segala macam. Saya itu lari udah dari tahun 2017 sebenarnya. Gitu. Sampai sekarang masih berlari gitu. Tapi sekarang juga seneng melihat komunitinya itu semakin besar, semakin banyak. Kalau dulu saya kadang-kadang lari itu cuma bisa di jogging track. Kalau sekarang udah bisa on the road running gitu ya. Banyak yang foto-foto, banyak komunitinya gitu. Terus juga setelahnya refreshment dari setelah lari itu kafe-kafe udah banyak. Nah itu tuh gara-gara apa? Gara-gara adanya sebenarnya kalau menurut saya adalah salah satunya adalah media sosial. Jadi virus-virus gitu ya, virus-virus yang baik terutama itu bisa diterapkan juga melalui media sosial. Dan jangan salah, Indonesia ini menjadi salah satu negara penyelenggara event lari terbanyak di ASEAN. Gitu. Indonesia ini setiap bulan itu pasti ada event race di Indonesia ya. Kalau nggak salah saya tanya sama teman saya yang memang asli Malaysia dan juga bersekolah gitu ya, lagi kuliah di Malaysia, nggak sebanyak itu gitu. Ada event lari, tapi tidak sebanyak itu. Kalau di Singapura saya nggak terlalu tahu gitu. Jadi saya bisa mungkin walaupun datanya belum terlalu valid gitu, ternyata dengan adanya community ini, dengan adanya event-event itu juga bisa menggerakkan nilai ekonomi. Terutama apa? Terutama di dalam bidang supply dan demand-nya. Adanya event, adanya kebutuhan akan baju, kebutuhan akan equipment lainnya dan segala macam. Nah, itu jadi rame ya. Nah, salah satu yang bisa menggerakkan ya. Event lari itu salah satu kegiatan ekonomi ya, karena kita bayar race-nya, kita persiapan perlu sepatunya harus beli, ada coach-nya harus hire, ada equipment yang lainnya juga sama, membutuhkan nilai ekonomi. Nah, itu yang bisa menggerakkan roda ekonomi sebenarnya. Dan itu di mana bagus gitu ya. Tapi memang sekarang itu bisa sangat sebesar itu atau event-event itu bisa sebesar itu karena adanya media sosial penyebarannya sangat mudah. Ya, oke. Jadi saya ingin membahas pertama itu dari media sosial sebagai salah satu Nah, sebagai salah satu alat dalam kegiatan bisnis digital yang bisa kita lakukan. Nah, oke. Ini salah satu Instagram dari fakultas kita ya. Bukan salah satu, ini satu-satunya yang official ini. Walaupun belum centang biru. Nah, ini adalah Instagram dari FEB Unjani. Teman-teman yang belum follow, boleh lah follow. Ya. Nah, kita bisa ngelihat dari sini bahwa FEB Unjani di sini membangun narasi berkaitan dengan seluruh kegiatan yang dilakukan secara resmi
oleh fakultas, ya. Nah, ini bentuk dari si head-nya, header-nya gitu ya, namanya gitu, dan juga salam-salam dan segala macamnya. Lalu juga di sini juga ada highlight dari kegiatan gitu ya, sampai ada beasiswa, akreditasi gitu ya. Lalu program-program unggulan yang bisa diakses secara langsung gitu ya, dan demi memanfaatkan demi kemudahan gitu. Dan juga berita-berita gitu ya, berita-berita yang berkaitan tentang sedang apa sih ramenya di FEB itu gitu, atau kegiatan apa yang lagi rame gitu. Nah, ini bentuknya gitu ya. Jadi ini salah satu yang bisa dilakukan. Kalau orang mau cari tahu mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara tampilan gitu ya, secara appearance gitu, by appearance itu salah satunya bisa dilihat dulu dari sini. Jadi landing page-nya itu bisa diarahkan dulu ke media sosial. Begitupun di bisnis yang lain gitu ya. Nanti coba kita cari juga setelah ini kalau bisnis lain itu nanti mengarahkannya kemana gitu. Nah, tapi si platform ini juga bisa dijadikan salah satu media promosi untuk mengajak ya. Contohnya apa? Nah, ini contohnya lah ya. Ini contohnya dari konten anak-anak akuntansi. Nah, itu ya, nanti teman-teman bisa lihat lah gitu ya. Nah, jadi kontennya itu dalam tanda kutip menonjolkan sesuatu yang ingin disampaikan, tapi dengan cara banyak hal. Nggak harus dengan cara hard selling, bisa juga melalui soft selling, tapi dengan catatan ada penjelasan yang berkaitan tentang sebenarnya konten ini apa, dan itu perlu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari program yang ini gitu, nah ini adanya konten mengajak gitu ya untuk melaksanakan pendaftaran ke akuntansi gitu. Nah, dengan tambahan penjelasannya dalam caption ya seperti ini gitu. Pendaftaran S1 akuntansi Unjani telah dibuka. Kabar baiknya, segala macam lah kayak gitu-gitu. Gitu ya. Nah, di sini juga ada yang redirect ya. Kalau tadi kita ngedirect ke landing page-nya di Instagram, tapi ada juga gitu ya di caption-nya ini penjelasan yang untuk meredirect kepada si website yang memang resmi untuk melaksanakan pendaftaran gitu. Ini mungkin teman-teman semester kemarin lah ya melakukan hal ini gitu. Dengan cara akses website gitu ya. Lalu juga kalau misalnya perlu voucher bisa gitu. Bebas biaya pendaftaran tanpa ribet dan segala macamnya. Di sini dengan menambahkan beberapa hal yang memang menjadi kekuatan atau strength-nya dari si jurusan yang memang ingin ketahui gitu ya, disebarkan informasinya. Atau mungkin kita cari yang akuntansi aja ya gitu. Mana lagi yang akuntansi? Nah, ini. Nah, bentuk kontennya kan nggak harus di Instagram itu banyak jenis kontennya. Bisa carousel, bisa reels gitu ya, bisa foto, bisa video, lalu juga bisa ya banyak hal lah ya, banyak yang lain gitu, contoh-contohnya ke yang lain gitu. Nah, kalau misalnya terus-terusan kita kan juga belajar ya, kita juga mungkin sama-sama mengetahui yang namanya algoritma. Nah, kalau misalnya kita memang fokus terhadap satu konten yang bentuknya carousel terus-terusan aja, carousel itu seperti ini yang di sliding. Nah, ya di sliding gitu kan. Nah, ini berita dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Ya, ini mungkin akhirnya yang ditakutkannya adalah si followersnya bosan. Kalau followersnya bosan, tidak ada interaksi, tidak ada engagement, akhirnya tidak tersebar si konten tersebut ke banyak orang gitu ya. Kalau kayak gitu ya akhirnya kita mengalami ya kurang untung lah gitu. Kita tidak rugi tapi kurang untung lah karena memang media sosial ini kan berkaitan dengan penyebaran.
digitalisasi ini juga sama, memudahkan untuk penyebaran. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini sebenarnya karena sekarang juga Instagram udah bisa naruh bio yang link gitu ya, nge-link gitu. Nah, nge-linknya ini kemana? Nge-linknya ke website gitu ya. Nah, ini website saya kasih tahu. Nge-linknya ke website. Nah, ini kan bentuk dari websitenya itu untuk lebih memperjelas ya bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik jurusan akuntansi ataupun jurusan manajemen. Ya, dengan tambahan beberapa informasi yang bisa kalian akses secara lebih mendalam. Gitu ya. Nah, ini tuh selengkapnya gitu. Berita-berita di sini. Jadi kita tuh setidaknya bisa mengetahui. Kayaknya kalau misalnya kita mau tahu banget mengenai si Unjani ini, kita bisa mencari terlebih tahu dulu melalui website. Nggak harus datang. Ya, nggak harus datang dulu. Tapi kalaupun mau datang, bisa nggak bisa. Nah, itu makanya tadi sentuhannya. Digitalisasi atau digital marketing gitu ya, itu memang masih butuh banget touching-nya dari manusia gitu. Sehingga ketika bertemu gitu kan, dengan para pengurus, dengan para kaprodi, dengan para sekprodinya, itu bisa mendapatkan jawaban secara langsung. Nah, itu juga akhirnya butuh. Tapi setidaknya untuk kita mengetahui dulu secara appearance, nah kita bisa menggunakan media-media seperti ini, platform-platform seperti ini. Gitu ya. Oke, ya. Nah, itu mungkin yang berkaitan dengan salah satu ya fakultas kita lah gitu ya. Nah, tapi coba kita lihat sekarang ke bagian yang memang bisa berkaitan dengan community atau nanti bisa menyusur terhadap si bisnisnya ya. Oke, nextnya ini sama. Saya masih mau menyasar berkaitan tentang media sosial. Sebentar ya, kok nggak bisa. Nah, oke. Oke, gini ya teman-teman. Ini saya mengambil community podcast yang memang terbangun dari anak-anak akuntansi Unjani 2022, 2023, 2024. Jadi ini angkatan akuntansi 2022, 2023, 2024. Nah, ini mereka punya community, mereka bikin podcast, dan memang podcastnya itu mengarah terhadap self-development, self-caring, gitu ya, self-care, personal development, dan segala macam lah. Ini kalau misalnya teman-teman mau follow, mau nonton, itu boleh banget gitu ya. Ini semuanya murni dari anak-anak akuntansi Unjani, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, tapi kita lihat ya, bedanya ini bentuk postingannya itu lebih banyaknya berkaitan tentang video yang memang menonjolkan sebuah apa ya bisa dibilang konten gitu ya, atau cuplikan dari apa yang memang dia sudah buat, atau kalau kita nyebutnya biasanya mirroring konten gitu. Nah, ini nggak ada yang berkaitan tentang jualan atau kegiatannya apa gitu ya, promosinya seperti apa ya, memang ini media promosi, tapi lebih banyak meningkatkan mengenai cuplikan-cuplikan konten supaya lebih menarik gitu ya. Nah, ini balik lagi, ini adalah landing page awalnya gitu ya. Ini kita coba contoh lihat ya sedikit aja. Kemandirian masyarakat katanya. Tapi ada tapinya nih. Dilihat dari kemandirian itu kan sebenarnya Koperasi Merah Putih ini dibentuknya tuh dari pusat langsung. Terus gimana mau bilang mandiri coba? Kalau misalnya dibentuknya aja langsung dari pusat gitu, nggak dari kita rakyatnya sendiri gitu. Tapi kan sebenarnya tuh kan biasanya koperasi itu kan bottom up ya, dari bawah ke atas. Yeah. Tapi bisa jadi kalau kita gerak dari atas dulu gitu, ini tuh bisa jadi pemicu kalau anak muda tuh kayak mau ikutan gitu. Gitu. Nah, itu contoh aja ya, cuplikan gitu. Nah, memang akhirnya teman-teman terlihat seperti hal ini itu untuk kita melaksanakan redirecting lagi ke landing page yang lainnya. Karena mungkin yang mereka jual itu long form video gitu ya. Nah, sehingga mereka membuatnya ini bentukannya adalah cuplikan-cuplikan supaya bisa ditonton secara lebih panjang, secara lebih lengkap,
di platform lainnya. Nah ini bisa kita lihat dari mana? Ini contohnya nih. Ya sama, mereka juga bisa nge-redirecting. Coba. Mereka bisa nge-redirecting kepada landing page yang lainnya gitu. Dan ini kan bisa dilakukan secara digital ya. Kalau misalnya secara secara manual ya agak sulit gitu ya. Ini bisa tercipta gara-gara adanya inovasi teknologi dan juga ada di digitalisasi ya. Nah, teman-teman juga banyak lah kalau kita ngelihat brand yang lain gitu ya. Itu contohnya ada check our Shopee gitu ya, check our Tokopedia, WA admin 1, WA admin 2 gitu kan. Kita bisa mengakses informasi tersebut dari landing page-nya di Instagram untuk meredirect ke landing page yang lainnya. Nah, ini di sini juga bisa kita ngelihat ya, partnership, on demand podcast, terus ada latest videonya, Instagram dan TikTok-nya dan segala macam. Ini bisa banget menjadi conversion sebenarnya ya. Di Linktree ini kan kalau misalnya kita lihat base statistik itu ada kliknya itu berapa sih dari periode ini sampai periode ini berarti berapa klik. Jadi kita bisa ngelihat statistiknya. Ya. Nah, ini juga mungkin karena ada on demand teman-teman yang pengen podcast gitu ya menceritakan tentang apa berkaitan dengan personal development itu bisa banget dikontak teman-teman nanti disiapin gitu ya. Karena ya sama-sama toh ini juga anak-anak Unjani, kalian juga sama-sama anak Unjani, ya siapa tahu kita bisa kolaborasi. Oke. Nah itu ya. Jadi secara media sosial itu banyak banget bentuknya gitu ya. Nah, dari sana sebenarnya itu yang lebih meluaskan penyebaran berkaitan dengan si digital. Kita ngelihat sekarang ya, bisa dibilang kalau dari FEB Unjani ya sudah mature lah. Tapi kalau dari si podcast ini dia belum terlalu mature, juga bisnisnya mungkin belum terlalu terlihat seperti apa, belum ketahuan juga sebenarnya bentuknya kayak gimana nanti bisnisnya. Tapi setidaknya mereka udah bisa memahami bagaimana caranya untuk menyebarluaskan konten mereka supaya orang lebih tertarik. Membuat orang tertarik. Jadi ya, nah dengan cara adanya digitalisasi ini, dengan kemampuan untuk memanfaatkan dari adanya teknologi itu bisa menjadi menyebarluaskan gitu. Sehingga baik kalau kalian pun belum memulai dari bisnisnya gitu, dari segi bisnisnya atau apa dan segala macam, bisa membangun portofolionya terlebih dahulu sehingga nanti ketika ada hal yang memang lebih bagus sudah terlihat juga gitu. Ada milestone yang sudah dicapainya. Nah, itu bisa kita lakukan secara di digital ya, di media digital. Oke. Saya lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh banget. Saya lanjut dulu. Tadi kita udah ngelihat ya adanya peranan media sosial. Di TikTok pun sama seperti itu. Nah, tapi kita pasti juga bisa ngelihat bahwa bisnis digital itu juga sangat-sangat terbantu dengan adanya e-commerce. Oke ya, kita lihat dulu e-commerce-nya tuh sebenarnya kayak gimana sih cara kerjanya. Oke, ini saya contoh aja ya. Saya contoh pakai Traveloka. Kalau dulu, teman-teman, kalau saya mau pulang ke Palembang, itu tuh kalau misalnya saya mau cari tiket bus, saya harus menyusuri sekitar lebih panjang. Di sana banyak PO-PO bus yang menuju ke Sumatera, ya. Nah, saya harus cari kesesuaian saya, mau berangkatnya tanggal berapa, terus juga mau naiknya jurusan yang kemana, lalu akhirnya nanti disesuaikan dengan budget. Budget saya berapa? Tapi saya perlu menghabiskan waktu sekitar setengah hari lah ya, dari menyusuri jalan sekitar lebih panjang itu. Kalau ke Palembang tiketnya berapa? Berangkatnya jam berapa? Tanggal berapa? Nah, tapi kalau misalnya sekarang ada yang namanya Traveloka ini, kayaknya saya nggak perlu repot-repot gitu. Sekarang mau kemana pun segala macamnya udah bisa. Ya. For example, saya mau cari tiket bus. Ya, nih kemarin juga ada. Saya mau dari Bandung ke Palembang, gitu ya. Ini bisa dipilih, mau bus bandara atau tiket bus atau satu. Oke. Mau berangkatnya anggap aja tanggal 8. Contohnya. Ya. Tuh, udah kelihatan tuh sekarang. Mau naik apa? Pastar, Sari Harum, BSI, udah ada juga nih review-reviewnya. Kita Rabu, nah banyak gitu ya. Pakai hibah nih. Harganya udah ada, berangkatnya jam 12. Nah, ini semuanya udah ada. Harga tinggal pilih segala macam tuh.
Jadi saya akhirnya tidak perlu lagi menggunakan energi saya untuk jalan-jalan sekitaran lebih panjang. Nah, tapi kalau di marketplace berarti itu terdiri dari 3 pihak. Ya. Ada pembeli, ada penyedia, dan juga ada aplikatornya di marketplace-nya ini. Sehingga ini akhirnya sehingga ini membuat model bisnis tiga pihak, ya. Dengan mereka memiliki peran masing-masing, gitu ya. Si Traveloka ini sebagai aplikator. Nah, si penyedia jasa ini itu sebagai si PO bis ini sebagai penyedia jasa. Dan saya sebagai pengguna, user, ya, dan juga penumpang. Nah, jadi ketika misalnya saya mau berangkat menggunakan si Sadia Trans ini, ya, jam 6, ya, sampainya itu jam 6 sore, 12 jam, gitu ya, 600.000, gitu. Akan ada transfer nilai ekonomis baik dari saya ke si penyedia jasa dan juga dari saya ke si aplikator, gitu. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya bisa jadi, teman-teman, bisa jadi ya, ini si harga ini lebih mahal jadinya, karena apa? Terbagi. Oke, gitu ya. Tapi dari segi kemudahan, dari segi kemudahan, kepastian dan segala macamnya, bisa dibilang kita kita terjamin jadinya. Karena memang ada yang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Saya nggak perlu ngabisin energi saya untuk jalan-jalan dulu sekitaran lebih panjang untuk cari tiket. Teman-teman juga sama. Dulu saya pernah ke Palembang sama teman-teman, waktu itu naik pesawat, gitu ya. Saya masih kecil sama orang tua saya harus cari tiket dulu ke bandara. Dulu bandaranya masih di Hussein. Ya, jadi jalan-jalan sama orang tua saya cari tiket ke Palembang, kapan berangkat, maskapainya berapa, harganya berapa, kayak gitu-gitu. Ngelihat di sana segala macam. Sekarang kita udah tinggal pakai handphone aja. Apalagi sekarang kan handphone udah gampang ya, internet juga udah murah, udah nggak terlalu mahal lah. Gitu. Ya, nah jadi model bisnisnya itu bisa yang menggunakan adanya third party atau pihak aplikator. Oke, ya. Begitu juga di Shopee, begitu juga di Tokopedia, Blibli, segala macam lah. Ya, jadi ada 3 transaksi 3 pihak. Oke. Nah, tapi sebelum adanya e-commerce itu kan baru rame circa berapa ya? Circa 2016-an gitu ya, atau berapa? 2016, 2015 mungkin. Ya kurang hafal gitu ya. Nah, dulu kayak gimana Pak? Kan transaksi online udah ada. Iya memang benar udah ada. Nah, ada nih teman-teman. Mungkin teman-teman masih ada yang menggunakan platform ini sebagai menjalankan sebuah bisnis gitu ya. Ini legend banget. Mungkin ada yang tahu namanya Kaskus, FJB Kaskus. Ya. Ini tadi saya nyari-nyari juga. Di sini judulnya Lapak Jual Beli Regional Garut. Ya. Nih, mulainya tahun 2014, teman-teman. Mulainya 2014. Di sini akhirnya kita punya platform untuk melaksanakan jual beli, tapi ini tidak transaksi 3 pihak, ya, kecuali Rekber. Ini bisa end to end. Maksudnya end to end itu hanya melibatkan 2 orang, penjual dan pembeli. Memang ini lebih rawan, secara keamanan lebih rawan gitu ya. Banyak hal lah, memang akhirnya di sini kita perlu banyak hati-hati gitu. Tapi dulu juga saya nggak memulai bisnis sih, saya menjalankan juga menggunakan si lapak jual beli ini gitu. Atau akun saya masih ada, tapi masih ada nggak postingan di FJB-nya. Mereka bisa melaksanakan penawaran gitu ya, permintaan segala macam juga bisa melalui si layanan digital ini. Ini tuh apa ya? Kaskus itu ya community sharing kayak gitu-gitu ya. Si pakai BBM, teman-teman, kebayang nggak? Kalian BBM umur berapa tuh? Ya. Ini bisa dilihat lah ya. Butuh MC stand up comedy gitu. Tuh. Playlist videonya bisa ditaruh gitu ya. Nomor handphone, PIN BBM, segala macam. Nanti kalau misalnya kita tertarik ya kita coba kontak. Jadi end to end, nggak menggunakan pihak ketiga. Itu zaman dulu gitu ya.
Zaman sekarang ada nggak Pak yang kayak gitu juga? Ada. Contohnya nih, pasti teman-teman juga sering lah ya. Ini kelihatan banget saya lagi nyari apaan gitu ya kalau di Facebook tuh. Nah, kalau berubah. Nah, ada yang namanya Facebook Marketplace. Ini juga sebenarnya sama ya, end to end gitu loh. Mereka nggak ada middleman kecuali pakai Rekber gitu. Kita bisa ngelihat di sini nanti janjian COD tuh. Ini gara-gara akun Facebook saya sendiri jadi ketahuan ya nyarinya apa. Ya kegiatan-kegiatan cowok lah gini. Kadang-kadang teman-teman bapak-bapak nanggung mah ngelihatnya kayak gini. Nah kalau misalnya kita interested dengan salah satu barang gitu ya, contoh aja kita klik yang ini. Kita bisa lihat foto-fotonya, ada spesifikasinya gitu. Kita bisa sending a message, nanti kita janjian gitu. Teman-teman tahulah ya marketplace gitu. Kalau kita tertarik ngelihatnya segala macamnya gitu. Kita juga bisa ngelihat si orangnya kayak gimana. Coba aja di sini. Oh. Kayak gitu ya. Ini juga sama ya, ini transaksi juga gitu, transaksional juga dari segi bisnis digital ya. Oke. Oke, itu ya. Ada lagi nggak Pak? Ada. Masih ada yang jasa yang belum saya bikin, belum saya informasikan ya. Nah, coba lihat lagi. Sekarang Pak, brand-brand juga udah punya Pak web-webnya sendiri. Mereka ingin memangkas adanya fee terhadap aplikasi ya atau aplikator gitu. Mereka bisa bikin web sendiri, akhirnya mereka rancang sampai ke payment gateway-nya itu akhirnya bisa lebih mudah diakses. Nah, ini contohnya. Ya, ini brand besar lah, Adidas ya. Everybody knows. Nah, mereka juga bisa tuh. Mereka juga jualan di sini. Dengan gayanya mereka, dengan produk-produknya mereka gitu. Di sini bisa ngelihat dan segala macam. Oke, contohnya kita mau beli yang mana? Contohnya inilah, Gazelle, Arsenal. Nah, harganya lagi diskon. Kita lihat ukurannya. Ada nggak ukurannya? Oh, ada nih, ukuran saya ada nih. Ukuran saya ada. Misalnya gitu ya. Terus kita mau beli, tambahkan ke keranjang, tinggal tambahkan ke keranjang. Gitu ya. Udah itu akhirnya kayak gimana? Akhirnya nanti tinggal dikirim. Itu sama, tinggal dikirim. Kita tinggal bayar ininya dan segala macam gitu ya. Nah, tuh kan, lihat back, check out dan segala macam. Ini kita bisa, nanti barangnya dikirim. Sama. Nah, mereka bisa lebih murah di sini dan mereka juga bisa pasang harganya bergantung dengan promonya mereka dan mereka di sini dapat segi eksklusifnya gara-gara di sini cuma ada produk dari brand tersebut. Gitu, teman-teman. Ya. Coba saya lihat dulu ya, masih ada nggak? Ada satu brand Bandung, teman-teman. Masih ada. Coba saya share. Jadi dia ini dari lama banget, udah dari lama banget punya website sendiri. Orang-orang mainnya di e-commerce, dia ngarahinnya ke websitenya dia sendiri. Nah. Ini brandnya, ini juga nggak promosi ya, ini memang saya tahu siapa yang punyanya, cuman memang dari dulu saya karena udah tahu gitu, jadi ya udah, jadi akhirnya ya ngebantu ini aja gitu, ngasih tahu aja gitu ya. Dia brand tas gitu ya, tapi sekarang dia tuh juga ada beberapa produk dari si buat running juga kalau nggak salah. Ya. Contohnya kita mau beli inilah. Set. Jadi produk knowledge bisa kita taruh di sini. Tuh, dimensi dan segala macamnya kayak gitu-gitu. Kita juga bisa langsung belanja di sini gitu. Kalau kita lihat di Tokopedia-nya harganya nanti beda, teman-teman. Lebih murah di sini daripada di Tokopedia-nya atau di Shopee-nya. Nah, ini brand Bandung ini.
Brand, kalau ada yang tahu daerah Bumi Asri, nah ini. Oke, gitu ya. Oke, saya next lagi nih. Beberapa, masih ada sekitar 2 lagi lah. Nah sekarang Pak, saya nggak punya produk. Saya pengennya jualannya jualan jasa. Bisa nggak Pak? Bisa. Kalau misalnya memang kalian benar-benar mau terhadap skill profesional, ada lah ya beberapa. Ada yang namanya Fiverr, freelancer.id gitu ya. Banyak lah kalau misalnya memang mau jualan jasa as a freelance. Gitu. Tapi ada juga kalau teman-teman yang udah punya produk digital mau dijual di mana. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita bisa pakai link.id gitu ya. Nah, link.id ini bisa ditaruh di dalam Instagramnya. Coba saya cari. Ya, ini contoh dari link ID-nya. Nah, ini contoh penggunanya si Agus Leo yang memang punyanya ya, punyanya si link.id ini kan dia salah satunya ya. Nah, dia tuh lihat tuh jualan kelas. Dari harga 7.800.000 dia jual 2.500.000. Tuh, ini premium ruang kreatif 10 juta. 749%, 749.000 segala macam. Ini kita bisa gitu ya. Kalau misalnya memang kita mau ya tinggal klik aja. Tinggal kita klik aja tuh. Jualan kelas dan segala macam. Ya, ini kan berkaitan dengan jasa ya. Tuh jualan preset teman-teman. Nah, banyak banget kalau teman-teman punya keahlian jualan fotografi segala macam juga bisa. Atau juga aplikasi Fotoyu juga bisa ya. Banyak lah gitu, kalau untuk berkaitan dengan jasa. Nah, at the end sebenarnya ini akhirnya mengarahnya kemana? Ya mengarahnya adalah terhadap proses pencatatan akuntansi. Nah, ini mungkin ya saya mau share. Mana? Nah. Ini namanya bisnis, proses pencatatan perlu ya. Salah satunya produknya adalah dari Mekari ini. Mekari punya platform, aplikasinya namanya Jurnal. Di Jurnal itu banyak banget kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Salah satunya adalah dengan tambahan AI untuk pengelolaan keuangan. Sehingga kalau bisnis UMKM kayak gitu-gitu ya, bisnis yang memang masih small medium, belum banyak banget membutuhkan analisis yang seperti apa gitu, itu sudah bisa dibantu dengan adanya AI dari Jurnal. Ini kemarin-kemarin saya coba, tapi saya nggak bisa menunjukkan gitu ya, karena memang akunnya kan akun trial gitu. Jadi ketika misalnya kita membutuhkan analisis bagaimana analisis COG saya terhadap pendapatan. Nah, mereka bisa mencari gitu ya. By datanya seperti ini gitu. Kamu punya rasio gross profit itu sekian persen. Nah, tapi terjadi peningkatan di bulan September. Ini tapi juga dibarengi dengan peningkatan dari penjualan. Nah, contoh-contohnya kayak gitu. Itu bisa analisis sederhana, itu bisa dilakukan oleh AI-nya dari si jurnal ini. Oke, teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sharing berkaitan dengan materi hari ini. Jadi materi ini memang tidak menggunakan slideshow, ya. Kita coba